apakah namanya itu Roin aja? Ya, Roin aja. Karena orang tua itu mengambil dari salah satu hadis, Salah satu Bukhari hadis. 4789. Apa itu artinya? Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun ar-royatihi. Jadi setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan jawaban pemimpinnya. Oh. Halo sahabat catatan jurnalis. Terima kasih udah mampir lagi di channel ini. Woi, saya bener tapi saya dulu nih. Oke, jadi kita masih ngobrol-ngobrol soal pesta demokrasi. Kalau kemarin tamu saya juga dari kaum milenial yang berbicara tentang persiapan pesta demokrasi di 2024. Nah, hari ini juga tentang pesta demokrasi tapi di tingkatan pemerintah desa. Dan calonnya juga, ini banyak dari kalangan milenial mas bro. Wah, tamu saya hari ini adalah Roin. Halo. Oke. Halo Mas Aja. Oke, siap Roin. Apa kabar? Baik. Seharusnya saya yang nanya sama Roin itu apa kabar. Tidak apa-apa, karena lama udah ketemu juga kan. Oke gitu ya. Oke, Roin, ini kesibukannya apa? Kalau sekarang saya sibuk di organisasi. Sibuk di organisasi. Ya. Tapi ngomong-ngomong nih saya mau nanya dulu nih. Apakah namanya itu Roin aja? Ya, Roin aja. Karena orang tua itu mengambil dari salah satu hadis, Salah satu hadis. Bukhari 4789. Apa itu artinya? Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun ar-royatihi. Jadi setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan jawaban pemimpinnya. Oh. Itu. Jadi ro'in, Roin. pengembara atau pemimpin. Pengembara atau pemimpin. Gitu. Wih, ini luar biasa sekali nih. Kalau kebanyakan orang berbicara apalah arti sebuah nama, ini Roin ini memiliki sebuah arti pengembara ataupun pemimpin. Ya. Ini selain sibuk di organisasi ya, saya mau nanya langsung nih, to the point aja nih. Ya. Iya kan? Di pesta demokrasi tingkat desa yang akan dilaksanakan di Kabupaten Banyuasin. Banyuasin, Roin mencalonkan diri menjadi Bakal bakal calon kepala desa Sungai Gerong. Sungai Gerong. Luar biasa sekali nih. Saya mau nanya sama Roin nih, sebagai anak muda, Sudah tahu pasti apa namanya Desa Sungai Gerong itu seperti bagaimana apa? keadaannya, bagaimana sumber daya alamnya, bagaimana sumber daya manusia. Jadi saya memang benar-benar mengenal, bukan lagi mengenal, tapi memang sudah mendarah daging di Desa Sungai Gerong itu. Wih, Gitu, luar Mas biasa Eja. ini. Jadi putra daerah memang yang lahir dan besar di Sungai Gerong, dan artinya sudah tahu dong seperti apa Desa Sungai Gerong itu, dan kedepannya tentunya ini banyak dong apa nama calon-calon kepala desa dari desa itu. Ada berapa kandidat? Ada berapa calon? Ya, kalau saat ini kami itu ada 6 calon. Buset. Gitu, Mas Eja. Ada 6 bakal calon kepala desa. Ya, Itu jumlah penduduknya berapa banyak di desa itu? itu kalau mata pilihnya itu 2.400. 2.400. Ya. Itu rata-rata penduduk datang atau memang penduduk asli di situ? Kalau kami itu bisa dikatakan miniaturnya Indonesia. Jadi memang penduduk ada asli di situ ya? orang Jawa, ada asli Melayu, ada suku Komering. Jadi sudah bau karena kami kan di pinggiran kota Palembang. Di pinggir kota Palembang. Kenapa? Apa namanya kamu turun menjadi calon kepala desa? Apakah kamu nggak khawatir nih dengan apa nama calon-calon yang lain? Tidak, seperti yang dari awal tadi saya sudah bilang, saya sudah berkecimpung di desa kurang lebih 8 tahun dengan organisasi Karang Taruna. Artinya saya sudah berbuat untuk masyarakat. Jadi saya itu tidak segan-segan untuk mencalonkan kepala desa karena selama 8 tahun ini sudah banyak kami membuat kegiatan. Usia Roin sendiri berapa? Alhamdulillah sekarang udah 28. 28 tahun. Iya, kepala Kamu- satu. Di usia kamu ke 28 tahun itu apakah calon-calon bakal calon yang lain itu ada yang seusia dengan kamu? Kalau seusia nggak ada, tapi ada yang di tahun
90, saya sendiri 92. 92. Artinya di situ kamu bakal calon kepala desa yang paling muda. Ya, termuda. Termuda di situ. Ya, insya Allah termuda, muda berurusan, muda berasan, nah, muda berkendak. Dalam menjadi calon kepala desa itu nggak semudah yang kamu pikirin kan. Tentunya kamu harus memiliki sebuah visi dan misi dong. Iya. Iya kan? Ya. Nah, apakah kamu sudah menyiapkan hal itu? Ya, sudah. Sudah benar-benar siap dengan visi Benar-benar dan misi itu? Saya mau nanya nih, visi misi kamu sebagai calon kepala desa itu apa? Yang pertama, karena yang paling mendasar di masyarakat itu adalah urusan administrasi. Jadi seperti tadi termuda, bagaimana mudah kita membuat masyarakat itu mudah berurusan. Jadi saya bervisi yang pertama itu namanya layanan administrasi cukup 10 menit. Layanan administrasi cukup 10 menit. Iya. Bagaimana kamu mengoptimalkan layanan administrasi itu cukup 10 menit? Jadi nantinya kita instruksikan ke perangkat desa bahwasanya tanda tangan itu tidak perlu menunggu kepala desa untuk hal-hal yang mendasar seperti surat pengantar, surat keterangan usaha. Artinya ke depan kamu lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Menangkap masyarakat. Yang pertama itu. Yang pertama peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu apalagi ada berapa sih visi dan misi kamu itu? Ada 9. Luar biasa kawan-kawan, ada 9 visi misi nih dari Ro ini nih. Iya. Itu yang pertama. Apakah kamu mengingatnya semua dari 9 itu? Ingat dong. Oi. Bagaimana kita mau bekerja kalau kita tidak ingat visi misi kita? Iya. Karena setelah jadi kepala desa, kita akan menyusun RPJMDes. Nah, RPJMDes itu lahirnya dari visi misi kita. RPJMDes kan rancangan program jangka menengah desa. Jangka menengah desa. Nah, yang pertama tadi adalah dalam peningkatan pelayanan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua apa? Yang kedua akan menciptakan generasi muda yang religius dengan kegiatan-kegiatan di musola, di masjid itu lebih kita aktifkan melalui remaja masjid, pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu, dan majelis taklim yang lainnya. Ini di situ apakah hanya ada penduduk-penduduk muslim ataukah ada penduduk non muslim di situ? 90% kita muslim. 90% kita muslim, sehingga memang kita perlu melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian untuk dalam menuju desa Sungai Gerong yang religius. Sesuai dengan program Pak Bupati Banyuasin Religius. Oke, itu yang kedua. Oke, tiga apa? Yang ketiga itu kita akan mengadakan dan mengoptimalkan peranan dari BUMDes. Mengoptimalkan peranan BUMDes. BUMDes itu badan usaha milik desa. Iya. Jadi kita itu jangan tergantung pemerintah itu memberikan dana desa. Tujuannya adalah salah satunya ketika dana desa itu tidak ada, pemerintah tidak melaksanakan lagi dana desa, artinya desa itu dituntut untuk mandiri. Jadi harapan dari pemerintah itu dengan adanya dana desa, desa ini bisa mengoptimalkan potensi yang ada di desa. Artinya desa itu bisa menjadi desa yang mandiri dong. Iya, jadi Iya. tidak mungkin desa itu hanya bergantung dengan dana desa, karena kita tidak tahu kapan dana desa ini Terus ada bergulir. bergulir atau Tidak. stop. Iya. Nah, jangan sampai desa nanti terkejut kalau masuk Lembang dengan Iya. Kita tidak mempersiapkan. tidak mempersiapkan. Artinya nanti kalau saya jadi insya Allah dikasih amanah menjadi kepala desa, saya akan mengoptimalkan BUMDes ini. Bagaimana BUMDes ini nantinya akan mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan asli desa. Seperti di Pulau Jawa itu kan banyak. Desa Ponggo itu pendapatannya miliaran satu bulan dengan potensi mereka di bidang pariwisata. Bidang pariwisata. Oke, itu tadi ketiga ya. Oke, sekarang keempat. Yang keempat itu keterbukaan dan transparansi keuangan desa. Keterbukaan publik, transparansi tentang penggunaan keuangan desa. Oke, itu kenapa kamu menilai bahwa penting nih transparansi dan keterbukaan keuangan tentang desa ini? Iya, balik lagi ke program yang ketiga tentang BUMDes. Kita itu bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat. Jadi keinginan saya nanti masyarakat itu ikut mendukung BUMDes itu. Jadi bagaimana masyarakat mau mendukung BUMDes kalau masyarakat tidak percaya dengan pemerintahnya? Karena mengapa? Salah satu aset terbesar dari desa itu bagaimana dia mengumpulkan kepercayaan masyarakat agar dapat memberikan
semacam investasi bagi desa sendiri. Misalkan diadakan, kami kan belum ada koperasi. Nah, untuk membuat koperasi itu kita jelas butuh kepercayaan dari masyarakat untuk Apakah itu mengelola sudah masuk keuangannya. juga di dalam visi misi kita itu membangun sebuah koperasi Iya, BUMDes tadi. di BUMDes tadi? Nah. Oke, sekarang sudah keempat, sekarang kelima. Yang kelima itu beasiswa bagi masyarakat tidak mampu Bagi beasiswa dan masyarakat yang berprestasi. beasiswa bagi masyarakat kurang mampu dan bagi siswa yang berprestasi. Iya. Kenapa itu penting? Itu penting karena desa Sungai Grong kami ini dikatakan desa sudah Berada di hampir pesisir kota. dikatakan kota, tapi Masih desa. Nah, Oke. Jadi kebanyakan masyarakat kami ini tidak bertani, berkebun itu tidak. Sudah ada yang karyawan. Ini artinya kami masyarakat Sungai Grong itu di pinggiran kota, artinya kami harus berdaya saing Iya. dengan masyarakat Artinya kota. membuka lapangan pekerjaan, membuka usaha-usaha dong. Iya. Oke, Jadi yeah. kami butuh sumber daya manusia ke depan yang bisa berdaya saing. Yang bisa berdaya saing Makanya perlu beasiswa untuk anak-anak di Sungai Grong. di Sungai Grong. Dan juga sesuai dengan program Bupati juga. Artinya kita menyelaraskan program-program kerja yang kita ke depan dengan program-program pemerintahan di tingkat kabupaten, Iya. sehingga memang nanti kita lebih mudah ya. Plur. Ya. Jadi tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Kita seiring sejalan Iya, gitu ya. Oke. gitu. Jadi Yang keenam, Yang keenam itu adalah kerjasama. gotong royong. Kerjasama gotong royong di masyarakat dan juga kerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga. Ya. Bagaimana kita melihat peluang Peluang. bisa melihat peluang potensi-potensi desa itu dengan ruang lingkup yang ada di sekitarnya Iya, itu. benar. Baik itu perusahaan-perusahaan, kita gandeng seperti itu. Ya, Atau seperti apa? benar. Jadi kerjasama itu penting, Reja. Jadi kita tidak mengandalkan dengan dana desa, dengan pelampatan dana desa, tapi kita juga kerjasama dengan pihak ketiga, dengan meyakinkan dari pihak ketiga untuk berinvestasi di desa kita, Pak. Jadi ini sudah kami lakukan di Karang Taruna Sungai Grong. Kami pernah membuat lapangan voli itu dari PT Jarum. Kami pernah membangun pagar masjid, lampu tenaga surya. Kami Itu bukan dari dana desa. Bukan, itu dari Pertas Samtan Gas. Pertas Samtan Gas. Ya, yang Artinya berada di ketika desa menjadi Sungai kepala Grong. desa kenapa tidak? Kenapa tidak? Oke kawan-kawan, ini masih ada lagi nih. Udah keberapa? Yang ketujuh. Ketujuh itu penting Mas Eja. Jadi nanti dulu ke-8 santai. Jadi bagi saya itulah untungnya kalau kepala desa yang milenial. Artinya pergaulannya luas dong. Iya. Tapi gini loh, nanti ketika masyarakat harus, nanti itu pertanyaan saya selanjutnya deh, kayak jangan kamu kasih tahu dulu deh. Iya. Yang ke-8. Oke, gimana? Apa? Yang ke-8 itu masyarakat desa Sungai Grong cerdas. Cerdas itu berkaitan lagi dengan bahwa dengan beasiswa tadi. Iya. Jadi bisa menciptakan masyarakat yang cerdas dengan program kerja yang beasiswa dan kepada masyarakat kurang mampu Iya. dan siswa berprestasi tadi. Nah, yang ke-9. Yang ke-9 itu yang paling penting, pembangunan sarana dan prasarana dasar di desa Sungai Grong. Oke, jadi pembangunan sarana dan prasarana di desa Sungai Grong. Itu kenapa kamu melihat itu hal yang cukup penting? Itu yang paling utama. Saya itu ingin memberikan ke masyarakat itu air bersih. Air bersih. Ya, air bersih. Kenapa? Karena di desa Sungai Grong itu krisis air bersih. Krisis air bersih. Kalau dulu waktu saya SMP, saya kan tinggal di belantaran Sungai Mariana. Iya. Jadi dulu saya ingat betul, ikan kecil-kecil aja itu ada, Mas Ada. Eja. Ikan cucut, ikan warna-warni itu ada. Tapi sekarang jangankan kita melihat ikan itu, ikan yang besar, yang predator, Iya, yang besar-besar lainnya ya. gabus, Itu ikan lele, sudah jarang. tidak ada. Sudah tidak Di sungai ada. kami itu. Mas Sudah Eja. tidak ada di sungai itu. Iya, jadi ketika banyu surut, kami itu melihat seperti lengket banyu itu, Mas Eja, di tempat kami itu. Lengketnya itu kalau kita pakai sabun, itu tidak berbusa di rambut.
Sakit lengket tuh Lengketnya air itu tadi ya. Iya. Itu jadi melihat bahwa sarana prasarana itu sangat penting. Pembangunan infrastruktur bagaimana di sana? Membangun infrastruktur ya kita membangun jalan. Kalau jalan itu untuk jalan utama itu sudah Aman ya? Aman itu karena jalan raya. Karena jalan raya. Jalan Sabar Jaya. Iya. Itu jalan lintas Mariana Prajen Air Kumbang. Jadi itu namanya Jalan Sabar Jaya. Sabar Jaya. Jadi tapi yang akan lebih kita ini kan jalan-jalan ke lorong. Jalan-jalan ke lorong ke tempat lingkungan masyarakat. Gapura, nama jalan, jembatan gitu. Itu yang akan cukup menjadi prioritas dalam pengembangan ke visi yang ke-9 tadi. Ya, dan juga tempat pemakanan umum. Tempat pemakanan umum. Karena kita ketika saya menjadi kepala desa, saya bukan hanya mengurusi orang hidup aja. Iya. Tapi orang mati pun kita urusi. Iya. Itu Mas Eja. Benar nggak? Benar. Jadi teman-teman sahabat catatan jurnalis tadi udah ada 9 nih. Ada 9 visi dan misi program kerja yang akan dilaksanakan Bro Roin. Ini salah satu bakal calon kepala desa Desa Sungai Gerong. Ini bakal calon kepala desa yang milenial tapi memiliki visi dan misi yang luar biasa ini. Jadi gini Mas Eja, saya potong sebentar. Visi misi saya itu tidak terlalu muluk-muluk karena memang itu adalah cita-cita dari Bupati Banyuasin. Iya. Artinya beliau akan mendukung pemerintah desa seperti pembangunan rumah tapis. Itu di desa kami belum ada. Belum ada. Nah, artinya di sini kita bisa melihat bahwa itu menjadi peran penting. Mudah-mudahan Roin terpilih menjadi kepala desa bisa meminta program itu kepada pemerintah daerah. Iya benar, karena program pemerintah daerah satu desa satu rumah tapis. Kan gitu ya. Jadi kita membuat program itu memang benar-benar nyata. Iya. Memang program itu sudah ada, tinggal kita mengaplikasikannya. Jadi semboyannya itu kan yang ndak kati itu katu kawan itu kan. Iya. Yang rusak kita beneri, kita benahi. Iya, betul. Yang ada kita rawat. Kita jaga, kita rawat. Oke, luar biasa. Jadi kalau ngomong sama teman milenial nih asik bro, nggak perlu tegang-tegangan. Jadi karena kita santai ya, iya, jadi nggak terlalu tegang-tegangan. Terus saya mau nanya nih, bagaimana cara Bro Roin ini membangun kepercayaan kepada masyarakat di tengah usia bro yang masih muda nih, gimana? Ya gitu Mas Eja. Jadi saya ini kan sudah 8 tahun menjadi ketua Karang Taruna Sungai Gerong. Saya itu duduk di bangku SMA waktu itu. Saya menghadap kepala desa terpilih waktu itu kira-kira 6 bulan kepala desa terpilih itu menjadi kepala desa. Saya menghadap, saya izin, mohon restu untuk mendirikan Karang Taruna. Karena saya melihat potensi anak muda ini luar biasa ke depan. Makanya saya yakin masyarakat Sungai Gerong sudah mengenal seluruh calon, sudah paham dengan seluruh calon, karena calonnya itu berasal dari desa itu sendiri. Dari desa itu sendiri. Iya, jadi dari kecil sampai ke usia sekarang masyarakat itu memang benar-benar mengenal lebih dekat ya desa itu seperti apa calonnya. Dengan gitu. calonnya. Jadi mereka pasti akan menggunakan hati nuraninya untuk memilih calon pemimpin di desa Sungai Gerong. Wah, saya yakin itu Mas Eja. Harapan bro terhadap kepada masyarakat desa Sungai Gerong itu seperti apa menjelang pemilihan pesta demokrasi di tingkat kepala desa ini? Ya, harapan saya masyarakat Sungai Gerong seperti yang saya bilang tadi, kita ikuti lagunya Bang Roma Irama. Asik, apa itu? Harga diri. Harga diri. Harga diri, Mas Iya. Eja. Jadi kenapa? Jadi di dalam lagu Bang Roma Irama itu kan lebih baik lapar daripada menjual kehormatan, lebih baik miskin daripada menjual harga diri. Nah, jadi pemilihan di desa Sungai Gerong ini itu adalah harga diri dari masyarakat. Harga diri masyarakat. Itu kenapa disebutkan menjadi harga diri daripada masyarakat? Iya, satu suara itu sangat berarti untuk pembangunan Sungai Gerong ke depan. Artinya masyarakat harus memilih pemimpin di Sungai Gerong sesuai dengan hati nuraninya masing-masing, karena mereka mengenal sosok-sosoknya. Track record dari calon itu kenal masyarakat Sungai Gerong itu. Jadi lebih baik kita jangan sampai suara kita itu nanti goyah dengan kalau istilah iming-iming politik uang ya. Matsen kalau bahasa dusun itu kan.
Jadi itu inti pesannya ya. Iya. Tetap percaya dan yakin terhadap calon pemimpin yang kamu pilih. Iya, dan juga satu yang terakhir itu jangan sampai kita risih. Jangan sampai kita rusuh, menjaga kekondusifan. Tetap jaga persaudaraan karena pesta demokrasi itu hanya momen untuk mencari pemimpin yang berkualitas. Untuk mencari pemimpin yang Gitu. berkualitas. Jangan sampai merusak persaudaraan yang sudah terbangun terjaga selama ini. Oke. Jadi teman-teman sahabat catatan jurnalis, pelaksanaan pesta demokrasi di Desa Sungai Gerong salah satunya itu akan dilaksanakan pada tanggal 17 November Ya, tahun mantap. 2021 ini. Nah, di mana di Desa Sungai Gerong ini terdapat 6 putra terbaik dari desa itu yang akan mengikuti kompetisi di tingkatan kepala desa. Semuanya itu adalah putra-putri terbaik yang dimiliki oleh Desa Sungai Gerong untuk membangun kemajuan desa. Ya, Iya kan? betul. Tetap jaga kondusif, jangan terpecah belah, jaga persaudaraan dan laksanakan pesta demokrasi dengan tertib, aman dan lancar. Oke, saya Riza Falevi, saya pengen ngobrol lagi. Mudah-mudahan kamu menjadi kepala desa, bro, ke depan. Amin, Dan ya kita Rabbal bisa Alamin. melanjutkan diskusi kita ini dalam segmen menjalankan program kerja kamu ke depan. Alhamdulillah. Oke. Insyaallah, amin. Ya Rabbal Insyaallah nanti Alamin. saya akan duduk di sini lagi sebagai kepala desa saya. Mohon doanya semua. Oke, saya Riza Falevi dan Saya Roy Ineshu. terima kasih dan sampai jumpa lagi di catatan jurnalis selanjutnya. Oke. Bye-bye. Oke, terima kasih, bro. Oh. Oi. Apakah namanya itu Roin aja? Ya, Roin aja. Karena orang tua itu mengambil dari salah satu hadis. Salah satu Bukhari hadis. 4789. Apa itu artinya? Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun ar-royatihi. Jadi setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan jawaban pemimpinnya. Oh.